Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para orang tua, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan Al-Mawaid Al-Hasanah, Kakanda Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abidin Nur SAG, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom, para asatidzah yang lain, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan coba kaji beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah An-Nisa ayat 34 dan 35, di mana dua ayat ini menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Ayatil Ahkam, beliau kasih judul Wasail mu'alajati syiqaqi bainaz zaujaini. Wasail itu jamak dari wasilah, tata cara ataupun sarana sebagai solusi syiqaq bainaz zaujaini, perpecahan, perpisahan di antara pasangan suami istri. Kita tahu hadirin rahimakumullah, ibadah yang paling lama itu adalah nikah. Kalau ibadah yang lain jarang yang lama, Pak. Sholat paling lama berapa menit? Paling 3 menit tuh. Puasa paling lama berapa jam? Bulan puasa Ramadan lama tuh guru, lah kan gak sampai sebulan full. Kita sahur, imsak, subuh, maghrib udah buka. Tapi nikah ibadah yang paling lama. Dan syariat agama Islam, syariat agama kita itu syariat yang mengatur secara lengkap. Dari mulai khitbah. Khitbah itu bahasa kita ngelamar. Kemudian bagaimana memilih pasangan hidupnya, pasangan istrinya. Sampai ketika dia nikah sampai cerai dalam Islam ada, Pak. Karena kita tahu yang namanya kehidupan rumah tangga, walaupun kita sering mengatakan jodoh urusan Allah, rezeki urusan, emang kita tahu tuh bini kita sekarang jodoh kita? Kan belum tentu. Mungkin jodohnya yang lain kali mah nggak tahu. Tetapi bagian dari ikhtiar kita ketika terjadi hubungan suami istri nggak harmonis, bisa jadi kita punya istri susah diatur. Kira-kira ada nggak bini yang susah diatur, Pak? Lah banyak. Benar itu. Maka Islam kasih solusi, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah
wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. An-Nisa ayat 34. Kita lihat tafsirnya Pak. Pertama, nuzilatil ayatul karimah fi Sa'ad bin Ar-Rabi' ma'amro'atihi Habibah binti Zaid. Singkatnya saja, ayat ini turun berkaitan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi' yang punya masalah dengan istrinya namanya Habibah binti Zaid. Ketika terjadi masalah ini, Sa'ad bin Ar-Rabi' mukulin bininya Pak. Ini sering saya bahas. Awas bedain kata mukulin sama mukul. Nampar sama namparin. Beda nggak? Kalau mukul, kalau mukulin. Nah ini kejadiannya dipukulin bininya Pak. Maka dia pulang ngadu sama orang tuanya bahwa saya dipukulin sama suami saya. Maka dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi ngasih solusi, ternyata Allah turunkan ayat ini. Makanya wajar kalau dua ayat ini dikasih judul mu'alajati syiqaq baina zaujain. Solusi Islam terhadap perceraian di antara pasangan suami istri. Yang pertama, lataifu tafsir al-latifatul ula Allah ta'ala qiwamatar rijali 'alan nisa'i bita'lilaini. Allah Azza wa Jalla sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pelindung istri. Suami itu pelindung, penanggung jawab istri-istrinya. Kalau istri itu banyak bang, kalau bukan atu, dua, tiga boleh. Tuh makna kawam apa katanya? Dua elat, dua alasan Allah menyebutkan laki-laki itu kawam. Yang pertama wahbiyun wal akharu kasabiyun. Yang pertama karena memang anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Ta'ala, bahwa laki-laki itu memang seperti seorang pemimpin terhadap rakyatnya Pak. Falahum hakul amri wan nahi wat tadbiri wat ta'dib. Makanya bagi suami-suami itu dia punya hak untuk memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran, mengatur, mendidik anak dan istri-istrinya. Itu kewajiban suami. Makanya kalau ada istri yang gak ngerti ilmu agama, yang wajib ngajarin siapa Pak? Kalau emang suaminya nggak bisa ngajarin, suruh ngaji, begitu cocoknya. Ini udah lakinya kagak ngajarin, nyuruh ngaji kagak. Jadi yang dosa siapa? Suami Pak. Maka wa alaihim kamilul mas'uliyah fil hifdi war riayati wasiyanati. Maka bagi mereka kesempurnaan tanggung jawab. Tuh al-mas'uliyah, suami punya tanggung jawab penuh
untuk menjaga dan melindungi istrinya. Yang kedua, qala Shahibul Kasyaf zakaru fi fadlir rijali umuran. Shahibul Kasyaf, al-imam yang menulis kitab Al-Kasyaf Syekh Zamasyari, menyebutkan keistimewaan laki-laki itu dengan berbagai macam sebab. Di antaranya akalnya. Biasanya laki-laki akalnya lebih besar daripada perempuan. Laki-laki biasanya pakai logika, kalau perempuan pakai perasaan. Wal quwwah, kekuatan, idenya itu biasanya laki-laki. Makanya wa anna minhum al anbiya, makanya dari sekian banyak nabi dan rasul nggak ada satupun nabi perempuan. Ini mah nggak bisa diprotes ini Pak. Emang dari sononya begitu. Termasuk konsep imamah dalam Islam, orang yang sholat berjamaah imamnya nggak boleh perempuan. Nggak bisa diprotes juga ya nih. Khutbah Jumat menyampaikan khutbah juga wajib laki-laki, nggak boleh perempuan. Ini udah dari sononya begitu. Tetapi kemudian yang ketiga, waroda an-nadmul karim bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan apa yang Allah karuniakan sebagian dari sebagian yang lain. Walau qala bima faddalahum alaihinna au qala bitafdilihinna alaihinna lakana aujaza wa aksor. Kalau seandainya lafadznya menggunakan kalimat bitafdilihim alaihinna mungkin lebih simpel katanya. Tetapi Allah ungkapkan kalimat bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena di dalamnya ada hikmah yang agung. Mana hikmahnya Pak? Wahia ifadatun annal mar'ata minar rajuli war rajula minal mar'ati bimanzilatil a'dha'i min jismil insani. Karena ternyata hubungan suami istri itu katanya sama seperti anggota badan pada manusia. Parrajulu bimanzilatir ra'si, suami itu seperti kepala, sementara istri bimanzilatil badani, seperti badan yang saling melengkapi. Kalau ada pala doang tanpa badan, gak serem. Ada pala doang lewat depan Masjid Al-Huda, lah kata orang bukan orang itu Pak. Atau badan doang tanpa kepala, sama. Makanya walayan bagi an yatakabbara aduun ala aduin li anna kulla wahidin yuaddi wadhifatuhu fil hayati. Inilah hebatnya Islam, mendudukan suami istri itu saling membutuhkan. Kita nggak ada bini puyeng, bini nggak ada laki mabok. Nih kita laki-laki nih, bini kagak ada, waduh Pak. Yang ngurusin makan kan bini, yang mantesin pakaian bini. Kalau pakai feeling kita doang, kadang-kadang kita nggak tapi rapi Pak. Milih warna aja kita kadang-kadang nggak bener. Kita makan serampangan aja nih, songkok putih, tahu-tahu baju kuning, kain biru, pakai sorban belirik, kagak nyambung. Tapi kalau perempuan tahu, dengan segala perasaannya yang lembut, dia memahami, bang pantesnya make ini. Makanannya dia nyiapin. Tubiman zilatil badan. Kemudian
lam yadhkurillahu ta'ala fil ayah illal islah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan di ayat ini kecuali al-islaha, yaitu jalan yang paling baik, yaitu kedamaian. Allah nggak nyebutin perpisahan. Kenapa? Karena intinya kalau terjadi perpisahan, fa inna fit tafriqi kharrabul buyut. Karena kalau suami istri itu pisah, bercerai, itu sama aja seperti rumah yang rubuh. Yang korban udah pasti anak-anak korban, keluarga besar korban. Malah yang tadinya mantu sama mertua hubungannya, kalau udah bercerai biasanya mertua jarang mau negor bekas mantu, Pak. Paling kalaupun ditegor itu bekas mantu lu ya, iya mantu gue yang brengsek dulunya. Lah udah bercerai. Atau mantu ketemu mertua, padahal kan mertua nggak boleh ada bekasnya, Pak. Nggak boleh tuh ada bekas mertua, nggak boleh. Cuman karena memang udah kebangetan kesel sama mertua, ketika ditanya itu bukan mertua lu dulu, iya dulu. Mertua gue yang pengeretan banget. Kharrabul buyut. Sedangkan wafit taufik al ulfah wal mawaddah war rahmah. Sedangkan kalau tetap akur, maka ini akan muncul al ulfah wal mawaddah war rahmah. Hati yang damai, perasaan cinta dan kasih sayang ini akan muncul kalau akur lagi, Pak. Makanya kalau boleh kita jujur dengan perasaan kita, biasanya suami istri itu kalau habis berantem tambah akur, Pak. Kita habis berantem nih, tahu damai. Ya Allah, kayak pengantin anyar deui. Ya kayak pengantin baru lagi. Kecuali berantem mulu lah, udah kayak neraka itu bedah. Maka prinsip Islam dalam rumah tangga itu sebenarnya adalah tetap bareng bersama. Cuman kalau memang udah susah dicarikan solusinya, maka di ayat ini Allah berikan solusi itu, Pak. Mana solusinya? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ini yang banyak dikritisi oleh orang di luar Islam yang menganggap agama Islam itu agama kekerasan. Padahal mari kita lihat. Dan kalian yang khawatir istrinya berlaku nusyuz, fa'idhuhunna. Bahasa sederhana, suami-suami yang mendapati istrinya nusyuz. Apa itu nusyuz? Definisi paling sederhana an-nusyuz adalah at-tarku ala ta'ah, yaitu menolak untuk taat kepada suami. Contoh sederhana, Pak. Kata suami, Neng, itu duit yang di dompet tolong jangan dipakai, karena ini rencananya ada keperluan, lagi pula itu duit jamaah taklim malam Rebo Masjid Al-Huda. Udah diwanti-wanti, Pak. Besok pagi lakinya nyari dompet, pas dibuka duitnya kagak. Ditanya, mana duitnya, Neng? Kemarin ada duit di dompet ini 2 juta. Kemarin Bang saya pakai buat bayar COD. Itu namanya nusyuz, Pak. Atau bapak malam ini mesen juga, Neng malam ini AA ada pengajian. Kemungkinan pulang jam 10. Kamu jangan kemana-mana ya, di rumah aja. Bapak karena jam 10 belum pengen pulang, tiba-tiba pengennya tadinya jam 10 lewat pulangnya. Tahu-tahu setengah 10 kebelet.
Waduh kagak tahan perut gue ini. Jam 9:30 pulang, bini kagak ada. Ditanya sama anak, Neng, malu mana? Ke pasar malam kayaknya, Mbak. Pulang-pulang kita tungguin jam 11 baru pulang. Ini namanya nusyuz. Apakah nusyuz itu berlaku bagi suami? Bisa juga. Kata ulama, kalau ada suami nggak pernah kasih nafkah buat istrinya, namanya suami nusyuz. Ini laki nggak pernah ngasih duit, kerjaannya mancing mulu. Ini suami nggak pernah ngasih nafkah lahir, nggak pernah ngasih nafkah batin, nongkrong mulu di pos kamling. Itu namanya nusyuz juga, Pak. Tapi di ayat ini konsep kalau istri yang nusyuz. Apa yang diajarkan Allah? Pertama, fa'idhuhunna. Di halaman 145. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-hukmul awal ma hiyal khutuwat allati arsyada ilaihal islamu limu'alajati nusyuzil mar'ati. Apa solusi Islam? Langkah-langkah yang diajarkan untuk menghadapi penyakit istri yang nusyuz. Arsadatil ayatul karimatu ila tariqatil hakimah fi mu'alajati nusyuzil mar'ah wa da'at ilal khutuwati taliyah. Ayat yang mulia ini mengajarkan tentang metode yang bijaksana bagaimana menghadapi istri yang nusyuz. Pertama, an-nushu wal irsyad bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini jangan diterjemahin diceramain, Pak, bukan. Tapi dinasehatin dengan kalimat yang paling dipahami oleh istri, dengan kalimat yang lemah lembut. Jangan langsung menghakimi. Apalagi kalau sampai suami misalnya langsung mencap istri dengan panggilan-panggilan buruk. Dijelaskan di hadis ini juga, ada hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara larangan Nabi adalah wala tuqabbih. Enggak boleh jelek-jelekin bini. Pak, lah pulas romana ini. Jangan jelek-jelekin bini. Emang bini saya udah jelek, guru? Lah iyarin juga. Kalaupun udah jelek, ya apalagi udah jelek dia. Tuh, apalagi sampai dasar loh. Gue udah bilangin jangan pulang. Jangan kemalaman, pulangnya jam 11 baru pulang. Jablay lo, setan, gua macem-macem. Jangan. Nasehatinnya bil hikmah, dengan bijaksana. Kita pulang ngaji dari sini, bini belum pulang, bapak beli martabak yang banyak dulu. Tungguin di rumah, baru ngomong, Neng emang apa jam segini baru pulang. Jangan begitu sayang. Kagak pantes kalau suaminya doyan ngaji, bini jam 11 belum pulang. Apalagi kagak izin sama suami. Nggak boleh begitu ya sayang. Tuh, fa'idhuhunna. Kalau ini kata Quran begitu, Pak. Udah mau protes aja. Lah Allah yang nyuruh ini. Tuh, fa'idhuhunna kalimatnya apa? Bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Tuh, dinasehatin dengan bijaksana, nasihat yang baik. Jangan apalagi segala nyebutin keturunan, jangan Pak. Emang dasar lo emang keturunan perek lo mah gue tahu. Jual segala perek disebutin. Wah gue mah tahu, gue semua nenek moyang disebut. Yang kedua, sanian al-hujranu ya bi izli birashihi an firashiha wa tarki mu'asyaratiha. Langkah kedua katanya,
cobalah pisah ranjang. Jangan dikasih nafkah batin. Malah menurut Al-Imam Al-Qurtubi, beliau katakan kalau istrinya nusyuz, nggak usah dikasih nafkah lahir, nggak usah dikasih nafkah batin. Uang belanja kurangin dulu dah. Biasanya 2 juta kita kasih gopek. Dikit-dikit sebagai sok terapi. Warabi'an thalitsan ad-darbu. Nah ini yang sering tadi kita bahas. Kalau nggak ngerti dibilangin, pisah ranjang udah, yang ketiga boleh dipukul. Nah ini Pak, ini harusnya yang paling paham ini Ustaz Abidin Nur nih, karena beliau petugas KUA. Tapi yang dimaksud mukul di sini ghairul mubarrah bisiwakin wa nahwihi ta'diban laha. Jadi mukulnya nggak melukai. Contoh katanya dipukul pakai siwak. Nah bagaimana mukul pakai siwak ya? Kalau gitu kudu masalah Haji Ahmad, ini masih siwak yang panjang kali ada. Tuh. Nah kata ad-darbu di sini yang menjadi perdebatan para ulama Pak. Lihat kalimat ini di bawahnya. Wala yadribuha bisautin wala aso. Nggak boleh mukul pakai pecut, wala aso, nggak boleh mukul pakai tongkat, apalagi pakai tongkat golep, ya mati itu bini Pak, nggak boleh katanya. Ada lagi wala tadribil wajha, dan nggak boleh mukul muka. Kalau dipahamin ayat ini nggak pakai hadis Pak. Bisa jadi suami dikit-dikit namparin bini. Padahal banyak caranya dulu tuh. Kalau memang udah gak ngerti dibilangin, udah cara mukul dengan dorban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai, gak ngerti juga. Masih ada yang keempat, robian. Idza lam tajid kulla hadhil wasail, atau idza lam tujad kullu hadhil wasail payan bagi at-tahkim. Kalau memang semua cara ini nggak kena, karena tadi mukul pun opsional pas sifatnya, maka silakan ambil cara keempat, yaitu at-tahkim. Apa itu at-tahkim? Fab'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Maksud at-tahkim ini coba dah cariin dari pihak kita tunjuk 1 orang, dari pihak bini tunjuk 1 orang untuk musyawarah. Kita ngadu sama yang kita utus, bang bilangin tuh keluarga bini saya, kayaknya saya udah capek banget nasehatin, udah sering pisah ranjang juga udah 6 bulan ini saya kerjain. Tapi romannya bukannya sedih, saya kita pisah ranjang malah girang banget. Kalau pisah ranjang kan lakinya jauh, nggak beda kamar sama dia, jadinya WA-an mutu bini. Daripada kayak begini, coba bang pikirin dah, kira-kira mau diterusin apa kagak ini. Tuh Islam solusi begitu Pak. Kalau memang ternyata masing-masing pihak udah nggak ada titik temu, dia masih tetap ngerjain sesuatu yang kita nggak suka, apa boleh buat? Maka perceraian menjadi solusi terakhir. Walaupun kita tahu abghadul halali indallah at-thalaq, sesuatu yang halal tapi paling dibenci sama Allah bercerai. Cuman daripada pegel hati Pak, pegel fisik aja capek banget, apalagi pegel hati. Ini bini kita tapinya pisah ranjang, tapi dandan mulu, asal kondangan dandan. Apa di rumah mukanya bentak banget kita liatin, nggak ada enak-enaknya. Langkah terakhir itu namanya at-thalaq. Maka ini langkah adil dalam Islam yang disebut
irsyadul Islam limu'alajati nusyuzil mar'ah. Tapi jangan lupa Allah sampaikan di dalam Al-Quran di ayat ini, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau bininya udah nurut, jangan cari gara-gara, Pak. Wah emang dia agak nurut, lah udah nurut banget padahal. Itu yang dimaksud fala tabghu alaihinna sabila. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi petunjuk penting bagi kita, walaupun si paling ideal bersabar. Makanya kasus rumah tangga yang dilaporkan ke Kementerian Agama ini, kantor urusan agama, pengadilan agama, selalu cara yang ditawarkan adalah damai. Udah damai aja, udah saling memaafkan aja. Kalau udah lama suruh mikir nggak mau juga, baru biasanya pengadilan akan memutuskan perceraian. Sehingga Islam punya prinsip yang paling terbaik adalah ketika kita berumah tangga, insya Allah menjadi rumah tangga yang awet sampai mati masing-masing di antara suami dan istri. Apalagi sering guru-guru kita bilangin, kalau kita udah tua biasanya yang paling setia nemenin kita bukan anak muda masing-masing, Pak. Anak kita 9 nih, tetap aja kabur kemana-mana. Tetap aja yang nemenin siapa? Istri kita. Tuh aki-aki nenek-nenek lagi berdua-duaan aja akur. Nyengatu batuk, nyengatu megangin perut. Tuh aki-aki nenek-nenek. Makanya mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang menjadi pengantar diskusi kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.